tidak sulit untuk membedakan antara CR-V turbo dengan yang hybrid. Oke, overall dia memang sama persis, tapi ada hal yang menjadi pembeda di eksterior. Seperti misalkan untuk yang varian turbo ini dia memakai vent warna hitam, sementara kalau di hybrid itu dia warna body. Pun demikian dengan peleknya. Oke, sama memang motifnya, tapi kalau di turbo ini dia mendapatkan sentuhan silver. Jadi seperti warna two-tone gitu untuk peleknya ya. Dan ini pun dia juga pakai ban dari Michelin. Lalu di belakang pembeda yang paling utara adalah hanya di emblem VTEC Turbo. Sementara yang di hybrid memakai emblem RS yang merupakan trim sporty dari Honda. Dan enaknya kalau CR-V ini, all new CR-V Turbo dia sudah memakai pegas otomatis. Jadi nggak usah kita tahan terus pakai penyangga. Jadi tinggal geser terus dia bisa membuka. Ini mesinnya. Secara kapasitas dia masih sama dengan CR-V Turbo generasi sebelumnya, yakni 1500 cc turbo 4 silinder. Tenaga dan torsinya berikut saya cantumkan, dan tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Ya, untuk teknis dia ini memang masih sangat mirip sekali dengan CR-V Turbo generasi sebelumnya. Perbedaan besar lainnya antara CR-V Turbo dengan yang hybrid terletak di sini. Nah, bisa dilihat kan, all new CR-V Turbo ini masih menggunakan konfigurasi 3 baris bangku yang kalau dilipat itu bisa rata lantai dan pembagiannya 50-50. Dan bisa dilihat juga karena dia 3 baris bangku, dia punya ventilasi AC hingga ke baris ketiga. Kenapa CR-V Turbo ini masih menggunakan konfigurasi 3 baris bangku? Karena di model ini dia tidak punya sistem hybrid yang mana itu mengharuskan adanya baterai. Maka itu karena dia nggak punya, maka masih bisa digunakan sebagai bangku baris ketiga. Tapi pada yang hybrid, baris ketiga ini ditempatkan untuk baterai dari sistem hybrid. Ya pasti kalau ngomongin desain dia sama persis dengan yang hybrid. Tapi pastinya ada perbedaan detail. Kalau kita lihat di dashboardnya si CR-V Turbo ini terdapat panel kayu yang cukup solid ternyata ya. Jadi ya cukup terasa mahal ya. Dan nggak cuma di dashboard, di door trim pun juga ada wood panel ya. Jadi di keempat pintu ada wood panel. Dan ini juga ada ambient light warna putih. Sama ya kayak di hybrid pun juga dia di kisinya sini, kisi door trim ada ambient light warna putih. Terus kalau kita lihat di sini ada tombol icon, ada hill descent control, dan ada untuk rem parkir dan brake hold. Tapi sayangnya di model turbo ini mode berkendaranya hanya icon saja, sementara kalau yang hybrid itu lebih lengkap. Jadi ya kami agak menyayangkan ya kenapa cuma dikasih icon doang. Ya apa memang tujuannya untuk menghemat, cuma akan lebih bagus lagi kalau dia punya pilihan mode berkendara yang lebih lengkap. Terus untuk instrument cluster juga begini modelnya sama kayak yang hybrid, dan pastinya dia punya tachometer di sebelah kiri ya. Ya overall untuk desain kabin nggak ada yang kita komplain, malah dibandingkan dengan yang hybrid ini terasa lebih mewah karena ada wood panel di dashboard dan door trimnya. Oh ya, untuk AC juga tentunya dia sudah dual zone. Bicara fitur, jelas CR-V Turbo ini tidak selengkap yang varian hybrid. Tapi beberapa hal yang menjadi penting pada mobil-mobil Honda zaman sekarang sudah dimiliki oleh all new CR-V Turbo. Terutama adalah Honda Sensing. Dan bahkan salah satu paketnya dari Honda Sensing adalah Honda Line Mods. Ini juga sudah ada jadi standar di all new CR-V Turbo. Tapi untuk masalah fitur hiburan, ya jelas dia tidak selengkap yang hybrid. Oke, untuk konektivitas lengkap. Tapi untuk audio Bose absen di varian ini. Makanya untuk masalah suara, ini suara audio maksudnya itu biasa aja. Beda banget kalau kita dengar Bose terus ke sini, jelas perbedaannya. Ya menurut kami dengan harga segini di 700-an harusnya tetap Honda ngasih Bose untuk CR-V Turbo. Ya, Gadwars, akhirnya kita sampai di kesimpulan dari review all new Honda CR-V Turbo. Masalah mana yang lebih bagus antara detail eksterior all new Honda CR-V Turbo dengan RS Hybrid,
itu kembali lagi ke masalah selera masing-masing. Tapi untuk interior kami nilai CR-V Turbo ini malah lebih mewah dibandingkan dengan yang RS Hybrid. Itu karena di kabin dari CR-V Turbo ini terdapat sentuhan wood panel di dashboard dan door trimnya. Apalagi setelah kami sentuh, wood panel ini terasa cukup solid dan memang berhasil memberikan kesan yang lebih mahal dan mewah. Untuk performa, ya kalau kita lihat dari mesinnya yang bisa dibilang sama persis dengan generasi sebelumnya, tapi di sini kami rasa justru dia lebih responsif tenaganya. Ya mungkin itu juga ada sedikit pengaruh dari sasis dan rancang bangun baru dari CR-V Turbo ini yang beda dari generasi sebelumnya. Sedangkan untuk masalah konsumsi BBM, justru 11-12 dengan yang model sebelumnya. Dimana untuk dalam kota, itu dia bisa mencatatkan 1/10 kilometer per liter. Ya, masih cukup irit. Tapi kalau dibandingkan dengan CR-V Hybrid, jelas ini kalah jauh. Soalnya CR-V Hybrid itu dia dalam kota aja bisa 118 bahkan 119. Ya memang bangku baris paling belakang itu mungkin hanya cocok untuk anak-anak atau orang-orang yang tubuhnya mungil. Tapi tetap aja akomodasi 3 baris bangku itu merupakan satu nilai lebih yang patut dibanggakan oleh CR-V Turbo dan nggak dimiliki oleh CR-V RS Hybrid. Lantas untuk fiturnya memang sebenarnya dia nggak kalah lengkap dengan yang RS Hybrid, tapi kami menyayangkan mobil ini tidak serta-merta diberikan audio Bose dan mode berkendara yang minim. Harusnya dengan harga 700 jutaan mobil ini sudah punya audio premium dan mode berkendara yang lebih lengkap. Yang mana itu fungsinya adalah untuk membuat kita semakin nyaman dan betah berkendara dan meningkatkan sensasi berkendara dari CR-V Turbo. Ya, semoga kedepannya Honda CR-V Turbo ini bisa lebih banyak fitur ya. Sedangkan untuk masalah akomodasi, kemewahan, dan kehebatan bahan bakar, semoga tetap dipertahankan karena itu sudah menjadi nilai lebih pada SUV legendaris Honda ini. Gadwars, sekian hasil review kami mengenai all new Honda CR-V Turbo. Kalau kalian suka mau di like, kalau ada yang disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini ke semua subscriber kalian, dan pastinya jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami agar kalian lebih semangat untuk menghadirkan video review lainnya untuk kalian semua. Akhir kata, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.